Saya tinggal di Kumala misalnya, begitu keluar kan dapat kanal Pak Bayang-Bayang tuh. Kalau pagi-pagi itu membandingkan kanalnya Jakarta dengan kanalnya Makassar, itu luar biasa jauh beda. Ya. Di Jakarta satu sampah kita temukan juga susah itu, tapi di Pak Bayang-Bayang luar biasa sampahnya banyak. Tapi tidak ada yang menyerang Pak Dhani kan? Formula E ya yang akan digelar. Itu kan diserang lagi. Itu wajar. Kenapa? Karena Formula E itu bisa menaikkan elektabilitas Anies gitu kan. Saya terakhir ketemu Anies itu ngobrol tentang dua tokoh Sulsel, Amran Sulaiman sama Syahrul Yassin Limpo. Ya. Pertanyaannya kemana? Lebih kepada eksplor apa yang dilakukan mereka sekarang dan seterusnya. Kemudian ada keinginan enggak ke depannya seperti apa gitu. Saya secara pribadi berharap orang Sulsel jadi wakil. Saya Zaki Akbar, welcome to Talking News. Assalamualaikum Pak Warahmatullahi. Iya. Sekarang jadi ketua tim pemenangan Milianis ya? Milianis. Ya. Tim kan sebenarnya belum terbentuk tuh. Oh belum. Ya. Tapi Milianis ini relawan. Jadi tim secara utuh dari Anies sendiri belum ada sampai sekarang. Nah, awalnya kenapa bisa terbentuk Milianis itu? Milianis ini aspirasi, artinya karena saya cukup dekat dengan Anies, teman-teman mendesak untuk membentuk jaringan. Jadilah jaringan itu sampai sekarang. Oh, jadi bukan instruksi dari pusat ya? Nggak ada sama sekali. Iya, karena Pak Anies sendiri kan belum menyatakan untuk maju. Iya, sampai sekarang belum. Jadi tingginya elektabilitas, kemudian pengenalan yang bagus, itu lebih karena profil Anies sendiri. Kalau kami relawan memang lebih cenderung mengendorse apa yang ada supaya persepsi publik semakin baik. Kalau mengkampanyekan, sebenarnya kita belum berkampanye apa-apa. Seperti pasang baliho, ya kita kan tidak pernah lihat ada baliho Anies. Kalaupun ada yang pasang, tiba-tiba semua bilang siapa yang pasang, kita bukan pasang, kita yang pasang kan gitu. Kemudian pemberitaan juga kita belum setting apapun gitu ya. Jadi secara umum belum ada yang kita kerjakan yang mengarah sebagai kerja-kerja tim sukses gitu. Tapi deklarasi kemarin kan ya? Kita belum deklarasi. Rencana deklarasi itu Oktober tahun bulan depan. Cuman itu mungkin kita akan undur ke November karena kita ingin pandemi ini betul-betul turun, selesai. Kita masih ingin menikmati euforia sukses DKI menangani pandemi COVID-19. Artinya kalau dalam politik itu kan ada ritme yang harus dipertahankan. Jadi kalau ritmenya lagi tinggi, ya tidak usah buang garam di laut kan gitu. Sekarang penghargaan ke Anies saking tinggi-tingginya. Kalau kita deklarasi nggak ada gunanya, artinya ya menyanjung sesuatu yang sudah jelas disanjung banyak orang kan gitu dalam posisi itu. Jadi itu yang membuat kita mungkin akan menggesernya ke November. Itu pun kita belum pastikan. Kita akan lihat situasi politik. Kalau persepsi publik ke Anies semakin naik, mungkin kita tunda lagi ke selanjutnya. Ini kan masih bersifat relawan ya, belum bukan tim sukses. Bukan tim sukses ya. Meskipun jaringan kita sangat luas ya, hampir seluruh kabupaten kota. Di Sulsel? Bukan Sulsel, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, tetapi ini sudah. Memang ini untuk nasional. Tetapi kita tidak menganggap ini tim sukses, belum sampai ke situ. Sampai ke situ. Nah, apakah ini Milianis ini namanya dalam genre nasional atau cuma untuk skup Sulsel? Kita tidak pernah berpikir Sulsel karena memang pikiran kita ya Indonesia. Awalnya kita berpikir di awal itu menangani luar Jawa Sumatera, 17 provinsi di luar Jawa dan Sumatera. Tetapi ternyata desakan teman-teman di Jawa dan Sumatera juga cukup tinggi. Akhirnya kita buka ya seluruh Indonesia sajalah kita tangani. Jadi serentak ya?
Kenapa? Serentak dibukanya. Maksudnya jaringannya sudah ada di semua tempat. Model deklarasinya akan berbeda sama model yang lain. Jadi kalau yang lain mungkin nggak akan mengumpulkan massa model-model partai politik gitu, kita mungkin tidak akan seperti itu. Ya, jadi kita lebih memilih model-model yang memang model gerakan gitu, yang jalan, yang deklarasi 10-20 orang gitu. Okay. Kami menyebutnya jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Ya, bukan struktur atasan bawahan. Namanya di semua daerah sama, Milianis. Atau cuma nama itu dipakai di Sulsel? Milianis itu induk. Induk. Jadi misalnya di Sulawesi, Sumatera Barat gitu, bisa jadi namanya Milianis Minangkabau. Oh, oke. Seperti di Maros misalnya mereka sudah bikin itu Milianis Maros keren gitu toh. Oh iya. Ya. Itu branding utamanya ya, Milianis. Brandnya Milianis yang di pusat, kemudian di daerah mereka bisa menambahkan macam-macam gitu. Misalnya dia mau seperti misalnya di Sulbar itu mereka bikin Milianis Sandek. Ya. Sebenarnya mereka sudah siap deklarasi, tapi gara-gara pandemi kita tunda. Kemudian kita juga diskusi bahwa ya kita tidak ingin menguras energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Inisiator pertamanya Milianis ini siapa? Kenapa? Inisiator pertamanya. Inisiatornya siapa? Saya tidak bisa menyebut 1-2 orang ya, karena memang ini desakan dari teman-teman, dan kemudian kita ya ngobrol-ngobrol di warung kopi. Ada yang bilang kawan, sahabat, jaringan apa gitu. Kita menganggap nama-nama itu nama yang biasa gitu ya. Artinya sudah jamak dipakai orang gitu. Jadi akhirnya kita ketemu, oh ya Milenial Ades saja. Milenial Ades kita singkat jadi Milianis. Akhirnya jadi keren di mana-mana. Jadi memang ini murni gerakan relawan ya, bukan? Relawan. Jadi saya memang sampaikan ini gerakan relawan. Meskipun kami terkoneksi langsung ya sama Anies. Kemudian kenapa kami tidak menyebut sebagai tim sukses atau tim pemenangan, karena memang belum waktunya. Waktunya. Terus respons Pak Anies sendiri gimana? Saya sama Anies itu kan sudah bersahabat lama. Jadi 2010 ya. Itu sudah sangat. Jadi pulang dari Amerika, saya mah sudah akrab sama beliau. Kalau dengan jaringan beliau, saya masih mahasiswa sudah bergaul sama mereka lah. Gitu. Jadi secara umum saya sama Anies hampir tidak ada batas gitu dengan beliau. Bisa berdiskusi kapan saja. Ketika saya sampaikan ya sebenarnya sudah tersebar di mana-mana baru disampaikan dong. Gitu. Jadi beritanya, videonya, ulasannya dan sebagainya sudah ada di mana-mana, baru saya ketemu Anies. Dan ya beliau kan bukan orang yang ngotot ya untuk mendapat jabatan tertentu gitu. Jadi seperti Gubernur DKI kan mereka didorong. Saya berani bilang tidak pernah ada pikiran sedikit pun di kepalanya Anies bahwa dia akan jadi Gubernur DKI suatu ketika gitu, ketika sebelum itu. Tetapi ketika dia diberikan kesempatan untuk itu, dia maksimal bekerja, dan kita melihat bahwa dia bekerja maksimal di Jakarta gitu. Dengan segala serangan kepadanya itu. Kami tidak melihat satupun pejabat negara yang mendapat serangan seperti Anies. Jangan bupati atau gubernur ya, satupun pejabat negara tidak ada yang diserang seperti Anies diserang. Pernah suatu ketika saya di rumah beliau, di rumahnya saya tanya, Mas Anies masih sehat? Emang kenapa? Waduh, itu serangan di mana-mana. Saya bilang biasa lah, itu ya kita ini sudah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi tidak usah ditanggapi. Tidak ada tanda-tanda down mental atau gimana? Justru Anies itu menikmati itu. Jadi tidak seperti pejabat lain yang baper atau lapor sana lapor sini, apa emosi dan sebagainya. Anies malah menikmati. Menikmatinya itu seperti ini. Kalau mereka yang mencaci maki itu tidak menunjukkan, mungkin kita tidak tahu, ya. Misalnya ada got tersumbat, ya, atau ada tiang listrik salah pasang gitu dan sebagainya. Mungkin kalau tidak ada yang sampaikan, booster itu tidak bekerja, dia tidak tahu, ya, gitu.
Jadi itu sisi positif bagi dia untuk mengetahui sesuatu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak perlu menjawab itu dengan kata-kata, karena itu akan jadi adu mulut. Jadi yang harus dilakukan Anies cukup menjawab dengan dengan perbuatan, dengan karya. Jadi misalnya Jakarta banjir, dicela dan sebagainya. Maka yang dilakukan Anies ya menjawab itu dengan mengupayakan banjir itu seminimal mungkin. Yeah. Nah, ternyata memang di Jakarta ada daerah tertentu yang tidak bisa tidak banjir. Sama seperti di sini. Artinya ya Jakarta kan memang rawa mangun, rawa buaya. Ya memang dari dulu rawa gitu ya, tertenggelam. Tapi kan Anies tidak kehabisan akal. Misalnya yang dibuat rumah bertingkat 3. Jadi di daerah itu mau tidak mau, suka tidak suka pasti banjir. Maka di tempat itu oleh Pemda dibangun rumah tingkat 3. Lantai 1-nya tidak dipakai sama warga. Jadi lantai 1 itu digunakan untuk kegiatan sosial. Konsep rumah panggung ya? Konsep rumah panggung tapi rumah permanen. Ya. Jadi lantai 2, 3 yang digunakan oleh warga untuk tempat tinggal. Sehingga ketika banjir mereka tidak soal. Gitu. Kan sebenarnya kan solusi nih yang diberikan. Bukan banjir tidak banjirnya, tapi solusi. Kemudian seperti rumah DP 0%, itu kan sudah jalan. Cuman kan di Jakarta itu ya namanya anti, mereka pokoknya tidak gitu. Kalau di sana bilang ya, di sini harus tidak. Kalau di sini bilang tidak, di sana harus ya kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan Anies pasti salah gitu ya. Jadi pasti kontra dan sebaliknya lah. Tetapi bagi Anies itu baik. Kenapa kita bilang baik? Pada akhirnya orang tahu bahwa apa yang mereka bilang itu salah. Yang benar yang Anies kerja, gitu. Yang benar yang Anies kerja. Nah, pada saat itu terjadi, maka orang-orang kemudian akan mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang menyerang Anies itu hanya karena kebencian, hanya karena tidak senang, hanya karena tidak mau Anies itu sukses melakukan sesuatu. Jadi bukan karena Anies itu salah melakukan sesuatu, bukan karena Anies jelek bekerja dan sebagainya. Pada akhirnya akan sampai ke kesimpulan itu. Dan saya melihat di Indonesia ini hampir-hampir tidak ada pemimpin yang kuat seperti itu. Yang kuat dalam serangan, kuat dalam. Kemudian kita melihat Anies menempatkan itu seperti dia menempatkan dirinya seperti samsak tinju. Samsak tinju itu kan dia dipukul gitu. Akhirnya dia tahu sejauh mana pukulan sampai ke dia. Ya mungkin kalau petinju-petinju masa lalu kita seperti Mike Tyson misalnya, yang membiarkan dirinya dipukul gitu ya. Ada momen-momen tertentu yang dia biarkan saja dipukul. Atau kalau misalnya seperti pemain bola seperti Liga Italia misalnya ya, bertahan dulu. Iya, bertahan. Jadi dia persilahkan orang menyerang terus-menerus sampai kemudian dia bosan menyerang, tidak tahu caranya lagi menyerang dan seterusnya. Baru kemudian dengan sentuhan kecil dia kalah gitu ya. Nah, kelihatannya Anies pada posisi itu. Jadi posisi di mana dia bisa mengukur 5 tahun itu sejauh mana kekuatan orang yang menyerang dia gitu. Sejauh mana kekuatan. Mungkin begini, dia nunggu energinya orang itu habis, penyerang itu habis, lawan habis. Energi habis itu kan sebenarnya tidak juga, karena bisa dicas kembali kan. Ya, tetapi ketika orang kelelahan, ketahuan kelemahannya di mana. Jadi sama dengan orang marah. Orang marah itu justru kelihatan di situ lemahnya itu dan sebagainya. Jadi kemarahan itu ya saya juga tidak bilang kalau Anies memelihara kemarahan mereka ya, karena tidak terlihat juga bahwa Anies memelihara. Tetapi kalau dia terus-menerus marah justru akan kelihatan bahwa kelemahannya di sini. Ya misalnya nggak usah jauh lah. Ya saya tinggal di Kumala misalnya. Begitu keluar kan dapat kanal Pak Bahem-Bahem tuh. Kalau pagi-pagi itu membandingkan kanalnya Jakarta dengan kanalnya Makassar, itu luar biasa jauh beda. Gitu. Di Jakarta satu sampah kita temukan juga susah itu, tapi di Pak Bahem-Bahem luar biasa sampahnya banyak. Gitu. Tapi tidak ada yang menyerang Pak Dhani kan? Gitu. Di Jakarta. Kalau kita mau fair-fairan. Ya kalau kita mau fair-fairan. Di Jakarta sudah semua bersih, tiba-tiba ada satu yang kotor. Itu jadi sesuatu untuk menyerang. Gitu. Jadi poin untuk menyerang. Dan kita tidak melihat bahwa Anies bilang,
itu tempat lain bagus, itu tidak bagus. Dia malah datang untuk memperbaiki yang ditunjukkan saya. Itu yang saya maksud tadi, ya. Iya. Ada sesuatu yang kadang-kadang dia tidak lihat, yang kemudian para booster itu yang membuka, lihat, akhirnya jadi diperbaiki. Gitu. Kita melihat bahwa Anies sudah sangat sukses mengelola Jakarta. Jadi seperti misalnya Formula E ya, yang akan digelar. Itu kan diserang lagi. Itu wajar. Kenapa? Karena Formula E itu bisa menaikkan elektabilitas Anies gitu kan? Iya. Gitu. Artinya Formula E itu cita-citanya banyak. Tidak sekedar ajang jet darat, bukan sekedar itu. Jadi kalau misalnya seperti Mandalika, ya itu kan memang keinginannya wisata dan sebagainya. Tetapi Anies memang mengarahkan itu bahwa salah satu visi Jakarta adalah emisi, menurunkan emisi. Dan salah satu yang bisa menurunkan emisi adalah mobil listrik itu. Dan terimplementasi di Jakarta dengan mengganti bus-bus bensin, solar dengan bus listrik sekarang di Jakarta. Sekarang sudah pakai sudah jalan bus listrik di Jakarta. Artinya ada konsistensi di perilakunya Anies bahwa ketika dia menjalankan kebijakan dari yang dia sebut itu dari ide, gagasan itu, kemudian narasi baru karya, itu dia konsisten dengan itu. Jadi dia bukan ngotot menggelar balapan misalnya mobil solar atau mobil bensin, tetapi dia malah ke Formula E yang memang bagaimana emisi itu bisa diturunkan. Ya, misalnya kemarin ya kita ada putusan pengadilan yang Anies dengan Jokowi kalah karena sama polusi udara ya. Tetapi kan kalau kita melihat data, ya mungkin kalah di data. Tetapi kalau melihat apa yang dilakukan Anies dalam 4 tahun terakhir untuk mengurangi emisi, itu sangat terasa. Tapi respons teman-teman di sosial tentang sosok Anies bagaimana? Respons warga lah secara umum. Responnya sangat baik, ya. Responnya sangat baik. Dan kalau beberapa survei kan tidak ada yang kalah Anies di Sulsel. Oh begitu? Iya, kalau hasil survei, beberapa survei yang kami lihat, mayoritas pemilih Sulsel itu ke Anies. Ada untuk berapa posisi persen? Pilpres ya. Kalau rata-rata nasional lebih tinggi, ya di atas 30%. Itu ke Anies. Ya, sosok Anies sudah bisa diterima ya di Sulsel kan cukup dikenal ya. Apalagi beliau pernah jadi menteri. Kemudian Sulsel dengan religiusitas yang tinggi, itu memang mencari sosok yang cocok untuk Sulawesi Selatan dengan religiusitasnya. Kemudian kita juga menemukan ada kekecewaan bergabungnya gerbong rivalitas kemudian menjadi satu ya. Itu juga menjadi keuntungan buat Anies sebenarnya. Tetapi secara umum kami lihat bahwa daerah-daerah dengan fanatisme Muslim yang tinggi itu survei Anies tinggi, seperti di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan termasuk. Kalau di Sulsel mungkin bisa dibilang orang-orang di sini rindu sosok. Iya, Sulsel itu kan orangnya tidak suka main belakang, gitu. Jadi apa yang ada ya itulah. Makanya badinya di depan bukan di belakang. Gitu. Jadi tidak suka berpura-pura. Jadi kalau memang suka ya suka, kalau tidak suka ya tidak suka. Seberapa optimis teman-teman milih Anies? Pak Anies bisa menang di Sulsel, minimal di Sulsel ya. Kalau Sulsel sih kita sangat yakin. Sangat yakin. Kalau di Sulsel sangat yakin. Menurut kami siapapun lawannya, siapapun wakilnya juga. Siapapun lawannya, kelihatannya begitu. Siapapun wakil tidak terlalu berpengaruh. Nggak ngefek ya. Kalau orang Sulsel yang jadi wakil, rivalnya ya, mungkin akan berpengaruh. Tetapi kami masih cukup yakin bahwa masih bisa menang, meskipun orang Sulsel wakilnya rival. Begitu ya. Iya. Karena di sini figur-figur sudah ada nama sih, kayak figur sudah ada figur yang mulai didorong, mulai rame dibicarakan. Saya terakhir ketemu Anies itu ngobrol tentang 2 tokoh Sulsel, Amran Sulaiman sama Syahrul Yassin Limpo. Iya. Ya kebetulan waktu agak longgar jadi cukup lama ngobrol. Beliau tanya soal Pak Amran, tentang Pak Syahrul, ya. Karena tokoh yang bisa disebut sekarang cuma itu, ya, dari Sulsel. Mungkin seperti
Kak Abraham sudah lama tidak muncul namanya. Kemudian kemarin ada Prof Nurdin Abdullah, tetapi dengan kasusnya kemudian redup. Kita tidak punya tokoh lain lagi selain mereka berdua. Jadi yang ditanya itu dua tokoh itu. Arah pertanyaannya kemana nih? Lebih kepada explore apa yang dilakukan mereka sekarang dan seterusnya. Kemudian ada keinginan enggak ke depannya seperti apa gitu. Ini yang dieksplor beliau. Saya secara pribadi berharap orang Sulsel jadi wakil. Secara pribadi ya. Tetapi kemenangan kan lebih penting daripada itu ya. Artinya gini, kita berharap bahwa Anies itu memilih wakil dari Sulsel dan bisa menang. Di situ harapannya kita. Saya di beberapa sesi juga berharap seperti itu, bahwa ada celah untuk masuk ke sana. Cuman kan begini, sejauh mana dua tokoh kita ini mampu menggerek elektabilitasnya. Di situ masalahnya. Tidak harus si calon itu, tapi orang-orang yang menginginkan beliau untuk naik gitu. Karena kalau tidak punya elektabilitas yang bagus kan kita juga tidak bisa berharap. Artinya begini, kalau ada calon wakil kita tidak bisa berharap bahwa sudahlah kan harus Sulsel yang jadi wakil, tidak bisa. Dia memang harus dari Sulsel, tapi dia harus berkontribusi besar terhadap kemenangan. Ya misalnya kita melihat dulu seperti Pak JK ya, Pak JK itu kan di masanya antara Prabowo dengan Jokowi, kami ini melihat bahwa siapapun ditempati Pak JK itu akan menang gitu. Kalau Pak JK ke Prabowo kemungkinan menang. Kalau Pak JK ke Jokowi menang, dan terbukti ketika beliau ke Jokowi yang menang gitu. Nah, kita berharap orang Sulsel ada yang seperti Pak JK kembali gitu. Yang ketika dia tampil berpengaruh terhadap kemenangan, signifikan terhadap kemenangan. Nah, apakah sosoknya Pak Amran bisa seperti itu, Pak Sahrul bisa seperti itu, kita belum lihat. Kalau misalnya seperti Kak Amran, ya memang ada tim yang sudah mulai bekerja. Kalau Pak Sahrul memang saya belum lihat ada tim yang bekerja, karena beliau kan memang menjadi bagian dari partai politik ya, bagian berpolitik, kemudian fokus ke tugasnya. Sebenarnya sih menteri juga banyak kan, Erlangga juga menteri, yang lainnya juga menteri. Tapi mereka yang memang fokus ke situ belum ada. Jadi kalau seperti misalnya Kak Amran ini, kita lihat kemarin pertemuannya, timnya masih dominan Sulawesi Selatan. Kalau saya sih berharap saya berharap timnya Kak Amran itu paling tidak Indonesia luar Jawa itu lengkap. Minimal di Indonesia Timur. Indonesia Timur kecil. 17 provinsi yang saya hitung itu tidak lebih besar dari Jawa Barat. Begitu. Minimal di luar Jawa lah ya. Jadi Jawa Barat Banten itu lebih besar dibanding 17 provinsi di luar Jawa Sumatera. Yang besar di situ kan hanya Sulawesi Selatan. Dari 17 provinsi itu yang besar hanya Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan dikeluarkan kecil, seperti Gorontalo, itu lebih besar satu kecamatan di Jakarta kan? Iya. Dengan satu provinsi Gorontalo gitu. Betul. Jadi kita berharap sebenarnya ada sosok yang punya pengaruh kuat, misalnya di Kalimantan, di Papua. Jangan cuma Sulawesi Selatan, meskipun Sulawesi Selatan kekuatan coverage yang agak lumayan. Iya. Pak JK dulu kan memang karena kekuatannya menyebar ya, artinya hampir semua kelompok-kelompok Bugis Makassar menerima beliau dengan baik, dan sebarannya cukup ya, sebaran kelompok Bugis Makassar yang ada di Jambi, Riau, kemudian ke Babel itu terima JK dengan baik. Sekarang pertanyaannya Pak Sahrul dengan Pak Amran ini posisinya seperti itu. Jadi kalau bukan mengambil sisi luar Jawa ini, itu agak berat. Jadi memang perimbangannya Kak Amran dengan Pak Sahrul ini harus mampu punya kekuatan setara NU lah kali ya. NU ya. Setara NU Muhammadiyah gitu. Kalau tidak bisa setara itu agak berat. Tapi benar sih kalau bicara soal posisi wakil. Ya kalau posisi Pak Anies kan jelas. Kita Anies kalau mau jadi wakil sudah jadi calon wakil kemarin. Iya.
Tapi memang dia tidak pernah berpikir mau jadi wakil. Jadi memposisikan Anies sebagai wakil memang beliau memilih untuk tidak. Jadi lebih bagus tidak jadi calon dibanding jadi wakil. Sambil minum Pak. Iya. Kemarin ngomong-ngomong soal wakil, relawan Pak Sandiaga juga sudah deklarasi kemarin. Kira-kira Deklarasi wakil sih menurut saya tanggung ya. bukan deklarasi wakil. Iya. Kita nggak tahu dia ada deklarasi apa relawannya. Tapi ya kalau bicara di luar sih, orang bicara di luar ya mungkin dia incar wakil, tapi kita belum tahu. Nah, respon itu kira-kira Pak Sandi bagaimana? Kalau secara umum kami dimilih Anies, Anies itu tidak terlalu mematok posisi wakil. Jadi Anies itu kan pernah jadi peneliti lembaga survei dan sebagainya kan. Jadi membaca data itu beliau sangat cermat. Nah, menentukan wakil selalu pada posisi dia bisa bikin menang atau tidak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan partai politik dan sebagainya. Anies sadar betul bahwa beliau tidak punya partai kan. Yeah. Beliau tidak punya partai politik dan beliau mungkin akan menyerahkan ke partai politik menentukan untuk posisi itu, posisi wakil. Sehingga harapannya Anies juga wakil ini dipilih oleh partai politik dengan pertimbangan elektabilitas. Artinya bisa mendukung, bisa memastikan kemenangan. Ya. Kalau tidak bisa memastikan kemenangan, jangan dimasukkan. Gitu. Dan kepastian kemenangan itu kan banyak faktor ya, bukan hanya sekedar elektabilitas, termasuk isi tas juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan ke depan mau seperti apa. Tetapi yang menggembirakan buat kami bahwa posisi Anies yang ya tidak pernah keluar 3 besar, mau surveinya ya bagus atau tidak, mau abal-abal ya tetap aja ada di kelompok elit itu. Itu kita melihat bahwa Anies lebih leluasa untuk memilih wakil gitu kalau misalnya ke depan bagus. Kalau misalnya dengan Sandi ya bagus juga. Artinya kalau dengan Sandi, apalagi kemarin sudah terbuktikan. Ya, kalau misalnya dengan Sandi kita akan melihat bahwa Sandi itu tidak akan maju kalau tanpa restu Prabowo. Artinya ketika Sandi maju berarti Prabowo tidak kan gitu. Yeah. Artinya kekuatannya Pak Prabowo akan masuk ke Sandi. Dia akan menjadi lebih ke jadi kingmaker. Jadi kalau Anies Sandi ya saya kira sesuatu yang positif ya. Kalau misalnya seperti dengan Kak Amran, Sandi Amran misalnya, Anies Amran, itu juga bagus. Tinggal bagaimana timnya Kak Amran ini mampu menggerek elektabilitasnya sehingga bisa menjadi pilihan utama di level 2 ya. Pilihan kedua, pilihan utama di posisi wakil. Itu memang penting. Apalagi ada hal-hal yang memang punya kekuatan ya. Misalnya seperti Puan Maharani misalnya, kita melihat mungkin teman-teman PD bisa tersinggung kalau kita bilang bukan mengarah ke capres, tetapi kan kalau bacaan masyarakat mengarah ke wapres. Puan punya kekuatan karena dia punya partai politik yang bisa mengusung tanpa koalisi. Puan punya reputasi yang bagus, sumber pendanaan mungkin juga cukup besar. Jadi yang seperti ini yang agak sulit untuk misalnya seperti Kak Amran ya harus pada level itu. AHY bagaimana? AHY sama, artinya Anies AHY punya kedekatan yang cukup bagus. Cuman memang konstelasi politik yang kita belum tahu seperti apa. AHY punya partai, AHY punya background yang baik karena beliau pernah jadi anak presiden ya. Pernah jadi anak presiden, kemudian dia dari militer, meskipun militernya tidak tuntas, tetapi bisa tetap dianggap sebagai representasi militer. Dan pernah jadi rival waktu pilgub kemarin. Iya, dan pernah jadi rival ya sudah saling tahu lah bagaimana. Jadi kalau saya senang sih kalau disanding-sandingkan Anies dengan ini, Anies dengan ini, Anies dengan ini. Ya artinya Anies dipasangkan dengan siapapun bisa menang gitu maksudnya. Kira-kira teman-teman relawan milih Anies, kira-kira di luar dari toko susah ya, dari 3 nama ini, Puan, AHY, Sandi, kira-kira dari ketiga nama ini milih Anies
masih banyak yang lain, masih Muhaimin Iskandar bisa jadi juga ngincar posisi wakil. Tapi jangan keluar dulu. Tiga nama ini dulu. Kira-kira kalau disuruh milih nih dari teman-teman relawan Milenialis, kira-kira yang lebih serak yang mana? AHY kah, Puan kah, atau Sandiaga? Tiga-tiganya punya plus minus ya. Jadi misalnya kalau dengan Puan itu cebong dengan kampret bisa bersatu dalam satu kolam gitu ya. Jadi itu manfaatnya untuk negeri ini. Artinya yang selama ini saling bikin gaduh di media sosial dan sebagainya bisa satu tempat gitu. Akan lebih kondusif ya. Bisa satu baskom jadinya. Kalau dengan AHY ya perpaduan militer sipil dan itu penghargaan kepada militer sebenarnya. Kemudian dengan Sandi ya lebih kepada chemistry yang sudah terbangun cukup lama. Jadi kalau kami sih ketiga-tiganya enggak soal gitu ya. Meskipun kalau dari kelompok-kelompok pendukung Anies yang mayoritas Muslim gitu ya, itu kelompok Puan mungkin masih agak berat untuk diterima. Tetapi kalau itu buat kami justru baik buat posisi Anies. Bukan baik buat negeri ini gitu. Oh iya. Iya, baik buat negeri ini supaya tidak terbelah lagi lah. Memang kental sih faksi-faksi seperti jadi kita berupaya supaya persatuan itu bisa dikembalikan. Tidak ada lagi perang media sosial dan sebagainya, tetapi kita lebih fokus bagaimana membangun negeri ini bisa sampai 2045 ya dengan baik gitu ya. Itu rival dari Milenialis mungkin terakhir ya. Milenialis sendiri melihat rival terberat Pak Anies nanti siapa kira-kira? Dari banyaknya tokoh kayak kan muncul figur seperti Pak Ganjar, Prabowo juga disebut-sebut akan maju. Kira-kira rival terberatnya nanti siapa kira-kira? Iya, kalau sebelum bahas rival, saya dapat informasi malah ya bahwa kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan Anies sulit menemukan calon. Saat ini lagi sulit menemukan calon untuk melawan Anies gitu. Jadi di kami sendiri merasa bahwa ya kalau lihat survei dan sebagainya memang kelihatan bahwa cukup sulit untuk mencari figur yang bisa melawan Anies di Pilpres 2024. Sehingga kan kita melihat ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden, ada wacana presiden 3 periode, kemudian ada wacana mengembalikan pemilihan ke MPR. Wacana-wacana itu semua dibuat untuk membuat Anies tidak maju. Bukan, Anies tidak menjadi lawan. Oke. Bukan tidak maju, karena kan tetap bisa maju kan, misalnya 3 periode Jokowi tetap harus ikut pemilu kan. Jadi lawan-lawannya ada waktu untuk Anies Jokowi bisa kan gitu. Anies lawan Jokowi. Iya. Kalau diperpanjang masa jabatan presiden, mungkin harapannya dalam 2 tahun itu, 3 tahun itu ditemukan lawannya Anies gitu ya. Ada waktu untuk membentuk. Atau sosok. Mungkin lewat MPR, kemudian partai tertentu bisa menang dan yang jadi presiden adalah orang dari partai itu dan sebagainya. Kalau di MPR kan kekuatan partai politik MPR. Ya, jadi saya kira kalau sampai sekarang kami di Milenialis itu punya keyakinan bahwa belum ada figur yang punya kalau 2024 ya, 2024 yang bisa mengalahkan Anies. Belum ada. Belum. Nah, terakhir. Itu haknya kami menurut. Tapi serius, misalnya seperti Pak Ganjar ya, Pak Ganjar kan kalau memang betul-betul disiapkan, yang ngapain internal PDIP kasakusuk kan gitu. Kemudian seperti Pak Prabowo, kami bukan menyepelekan Pak Prabowo, tetapi dengan segala konsentrasi yang sudah dilewati beliau, dengan usia yang semakin lanjut, ya kami melihat Prabowo Anies bukan lawan tanding gitu. Bukan iya. Jauh lah ya. Iya, itu menurut kami ya. Tapi itu lagi-lagi haknya. Teman-teman Gerindra pasti tidak terima kita bilang begitu. Tapi kan ya kami kesimpulannya ya begitu. Ini bukan sombong, tetapi berdasarkan data yang memang ada, kita punya. Kemudian kita melihat
dari hasil survei satu kedua yang lain kan jarang juga lembaga survei yang berani kasih keluar Anies 5 besar kan. Sebenci-bencinya sama Anies tidak keluar dari 5 besar gitu. Yang ada top of 3. Iya. Nah, milih Anies sudah ada di seluruh kabupaten di Sulsel. Kita seluruh provinsi hampir ada semuanya. Kalau di Sulsel sendiri sudah Sulsel semua ada. Semua ada. Semua kabupaten. Pesannya ke teman-teman milih Anies. Ya. Kira-kira apa pesannya ke teman-teman? Kita jalan sesuai dengan apa yang ada. Kita yakini bahwa figur yang kita usung memang figur yang layak untuk memimpin Indonesia. Kita jadikan ini sebagai media kita untuk membangun bangsa ini lebih baik. Dengan keyakinan bahwa kita sampai hari ini tidak menemukan profil atau figur yang bisa membangun bangsa ini lebih baik, maka kita jadikan ini sebagai, mungkin kalau dari sisi agama ya sebagai ibadah ya. Kalau dari sisi pengabdian kepada bangsa dan negara, ini sisi kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi bukan karena kita mau jadi pejabat apa gitu nanti ya, jadi komisaris, jadi apa, bukan. Tetapi memang kita melihat bahwa kita tidak menemukan figur yang cukup baik selain Anies untuk Pilpres 2024. Mungkin kalau 2029 lain lagi ceritanya, tapi 2024 sampai hari ini kita hanya menemukan sosok Anies untuk bisa seperti itu. Sosok yang tepat. Iya. Dan profil seperti Anies kita tidak temukan, belum temukan di tempat lain. Baik dari kabinetnya Pak Jokowi, kemudian dari sesama kepala daerah, kita belum menemukan. Pak, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Waktunya kita banyak ngulik soal Pak Anies hari ini. Sebelum kita tutup, kita tos dulu Pak.